Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Nur Cahyadi SSTMM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Safrina Dwi Rahmawati NIM 200301228, 2 Heni Kurniawati NIM 200301230, 3 Sifarahila NIM 200301239 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Identitas Peluang Usaha. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, seperti keuntungan, kekayaan, dan uang, dengan memanfaatkan berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Sumber-sumber peluang usaha. Yang pertama dari diri sendiri. Kita bisa melakukan bisnis dari keinginan dan dari sesuatu yang kita sukai. Yang kedua, dari keahlian yang dimiliki seseorang. Kita bisa memanfaatkan keahlian kita untuk menjadikan suatu peluang bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, dari background pendidikan. Dengan adanya latar belakang pendidikan kita miliki, kita bisa menciptakan sebuah peluang bisnis yang baru. Memanfaatkan peluang usaha. Ada 4 poin dasar yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Yang kedua, mempersiapkan dan menyusun rencana. Yang ketiga, patuh terhadap aturan. Yang keempat, strategi pemasaran yang tepat sasaran. Analisis peluang usaha. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha, yang bisa melakukan observasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke pasar, melakukan wawancara, memberikan angket diisi oleh konsumen. Masalah dan solusi yang ada dalam peluang usaha. Setiap usaha yang akan baru dibangun pastinya akan memiliki berbagai jenis masalah yang ada, juga terdapat solusi yang ditawarkan. Masalah. Beberapa masalah yang sering dialami oleh pengusaha pemula. 1. Modal. Biasanya orang yang hendak memulai usaha selalu mengkambing hitamkan modal. Modal itu juga bisa berupa ide, berupa tenaga, maupun yang lainnya. Yang kedua, menunda mulai bisnis. Menunda mulai bisnis ini sering kita dengar juga. Yang ketiga, sepi pelanggan. Sepi pelanggan ini merupakan masalah bisnis yang serius yang kerap dialami pembisnis pemula, yaitu pembeli atau pelanggan tidak kunjung datang. Yang keempat, kesulitan meningkatkan penjualan. Mungkin bisnis bisa berjalan, tapi untuk meningkatkannya sangat sulit untuk memperluas jaringan, sulit untuk meningkatkan penjualan, maupun sulit untuk menembus pasar baru. Yang kelima, gagal melakukan marketing. Sudah mencoba beriklan dan melakukan pemasaran, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Solusi. Terdapat beberapa solusi. 1. Mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk atau jasa. 2. Dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. 3. Memahami persyaratan teknis dari produk atau proses. 4. Menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. 5. Mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk atau jasa. 6. Menjamin bahwa produk atau jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dari pesaing. 7. Melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan merek jasa. Kesimpulan, selain permasalahan internal di atas, kadang untuk memulai usaha juga dibutuhkan mental yang kuat. Pada awal merintis usaha, apalagi merupakan bisnis baru, mental harus siap menghadapi sikap underestimate dari lingkungan sekitar. Memulai bisnis kecil-kecilan sangatlah berbeda dengan mereka yang memulai bisnis besar, apalagi bisnis yang didukung oleh orang tua yang pejabat atau pengusaha besar.